Selamat pagi sahabat Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Mayor Pastiman Laia. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Cakrawala yang berbahagia, yang saya sapa di dalam kasih Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu, dan oleh persekutuan Roh Kudus yang menghibur kami mohon supaya berfirmanlah Engkau bagi kami, sehingga firman Tuhan pagi hari ini menjadi pedoman bagi kami di dalam menjalani kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang saya baca pagi hari ini terdapat di dalam Amsal 27 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, yang berkata demikian: Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah sakit hati terhadap orang bodoh. Panas hati kejam dan murka melanda, tetapi siapa dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Demikianlah nasihat firman Allah untuk kita pada saat ini. Dan bagian perenungan kita saya berikan judul Membenci karena ditegur. Saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, tiba-tiba saja seorang jemaat memalingkan mukanya saat bertemu dengan pendetanya. Tidak habis pikir, mengapa dia begitu ya? Tanya pendeta keheranan. Hari Minggu berikutnya dia tetap ditunggu kehadirannya, tetapi jemaat ini tidak datang juga. Kemudian minggu-minggu berikutnya tetap tidak kelihatan batang hidungnya. Lebih parah lagi, anak-anaknya pun ikut-ikutan tidak menghadiri kebaktian minggu. Di kemudian hari diketahui bahwa dia memang melarang anak-anaknya pergi ke gereja. Sebelum pendeta mengunjungi, seorang pekerja gereja sudah mendahuluinya. Kepada pekerja gereja ini, dia mengeluarkan isi hatinya. Ya, saya memang sakit hati. Saya benci kepada pendeta itu karena dia menyinggung perasaan saya di dalam khotbahnya.
Saya juga akan sampaikan kepadanya kalau dia datang ke sini. Kalau dia menghendaki saya dan anak-anak saya datang ke gereja, jangan singgung soal rokok lagi di dalam khotbahnya. Saudara-saudara, ini adalah pengalaman nyata yang terjadi pada diri seseorang yang merasa tersinggung karena khotbah. Di tempat yang lain, saudara-saudara, ada pengalaman lain lagi ketika seorang mahasiswa berkata kepada rekannya, "Kamu kok marah sama saya? Saya kan hanya menyampaikan pesan ini dari bapak dosen kita." "Iya, tetapi seharusnya kamu kan bisa membela saya." "Sudahlah, saya benci kamu dan juga dosen itu," jawabnya. Sambil ngeloyor dia pergi dengan membawa surat peringatan dari dosennya. Saudara, apa yang terjadi kemudian? Akhirnya mahasiswa ini tidak lulus mata kuliah dari dosen tersebut. Saudara, para pendengar yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat cakrawala yang berbahagia, betapa mudahnya orang membenci hanya karena teguran yang didengarnya. Hal yang sama juga terjadi di dalam diri Raja Ahab di dalam Perjanjian Lama, yang saya harap para pendengar bisa membacanya di dalam 2 Tawarik pasal 18 ayat 7 hingga ayat yang ke-17. Di ayat yang ke-7 mengatakan, jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia membuatkan yang baik tentang aku." Saya ulangin, saudara-saudara, tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mikha bin Yimla. Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Padahal apa yang disampaikan Mikha, yang dianggap teguran yang tidak menyenangkan hati, itu benar adanya. Ketika Ahab melanggarnya, dia pun akhirnya mati di medan pertempuran. Nah, saudara pendengar yang saya kasihi di dalam nama Tuhan, kalau kita mau melihat lebih jauh, ketika kita berbuat salah, sesungguhnya orang yang menegur kita itu hanya sebagai penyampai berita saja. Pendeta yang menegur kita melalui khotbahnya adalah alat peringatan dari Tuhan. Rekan kerja atau pimpinan yang menegur kita juga merupakan alat peringatan dari Tuhan. Bahkan seorang yang lebih muda dan lebih sedikit pengalamannya dari kita pun, jika dia menegur kita, dia hanyalah alat saja. Teguran yang kita anggap tidak menyenangkan itu sebenarnya merupakan cara Tuhan untuk mengasihi kita. Tuhan menginginkan kita bertobat. Kita berubah dari sikap hidup yang salah menjadi benar. Untuk itu, membenci orang yang menjadi alat untuk menyampaikan teguran sama sekali tidak benar. Bahkan juga tidak bermanfaat. Selain menambah musuh, kita juga tidak pernah akan bertumbuh, baik di dalam kerohanian maupun karakter. Saudara, sahabat cakrawala yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Bodohlah bila orang yang membenci sesamanya, padahal dia menyampaikan teguran dengan maksud baik. Ketika saya menghubungkan ini dari nasihat Amsal Soleman, di bagian-bagian ayat yang telah saya baca dari awal tadi, panas hati kejam dan murka melanda. Ayat yang keempat dari pasal 27 di dalam kitab Amsal. Tetapi siapa yang dapat tahan terhadap cemburu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara, kiranya firman Allah ini akan menjadi satu dorongan semangat bagi kita untuk mengoreksi kehidupan kita setiap hari. Janganlah kita membuat diri kita semakin hari semakin terpuruk karena kebencian. Dan biarlah kita merasakan damai sejahtera Allah di dalam hati kita ketika kita mau mengampuni satu dengan yang lain. Dan kiranya melalui renungan pada saat ini akan menjadikan sahabat cakrawala semakin kuat di dalam menghadapi hari-hari yang akan saudara lewati. Seberat apapun tantangan hidup, berpikirlah maju, berbuatlah yang terbaik, sehingga melalui kehidupan saudara, orang lain bisa melihat bahwa betapa mereka diberkati dengan cara hidup saudara. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Allah ini memberkati kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan untuk perenungan pada saat ini. Dan biarlah perenungan ini membuat kami lebih mengerti betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan yang telah rela mengorbankan diri demi kami manusia yang berdosa ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa
Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.